Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Yusefa Yeti dengan NIM 20104171115. Jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran, kelas A1 Manajemen, dosen Adi Mursalim, SE MM. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu ekuitas merek. Pengertian ekuitas merek atau brand equity. Ekuitas merek atau brand equity adalah seperangkat nilai kekayaan yang mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan juga konsumen. Ekuitas merek ataupun brand equity merupakan kekuatan dimiliki oleh suatu produk. Perusahaan akan mampu mengelola aset-aset dengan baik apabila mempunyai merek yang kuat. Oleh karena itu, penting sekali bagi perusahaan untuk senantiasa memperhatikan merek. B. Manfaat dan fungsi ekuitas merek, yaitu terbagi menjadi dua bagian, yaitu fungsi pertama, fungsi dan peran ekuitas merek bagi perusahaan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa definisi brand equity adalah seperangkat nilai yang dapat memberikan nilai tambahan dari suatu produk. Suatu produk dengan ekuitas merek yang tinggi dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi, lebih mudah dalam mempromosikannya, dan lebih mudah menangkap pelanggan serta membuatnya menjadi loyal terhadap perusahaan tersebut. Berikut adalah fungsi ekuitas merek atau brand equity bagi perusahaan. Yang A. Biaya pemasaran lebih kecil. Ekuitas merek yang tinggi didapat dari kesadaran merek dengan loyalitas merek yang tinggi pula. Ketika dua hal itu terjadi, maka biaya pemasaran khususnya biaya promosi dapat dikurangi. Yang B. Memiliki posisi yang kuat dalam persaingan bisnis, yaitu yang begitu ketat, sering sekali terjadi saling menyaingi. Setiap perusahaan harus memiliki posisi yang kuat sehingga tidak mudah dijatuhkan oleh pesaing. Dengan ekuitas merek yang tinggi, maka posisi perusahaan di pasar akan kuat. Yang C. Mematok harga yang lebih tinggi. Ekuitas merek yang tinggi dan terkenal akan memberikan kesempatan bagi perusahaan untuk mematok harga yang lebih tinggi. Sebagai contoh adalah produk iPhone. Jika dibandingkan dengan yang lain, spek iPhone mungkin lebih rendah, namun iPhone mematok harga yang lebih tinggi dari pesaingnya. Mereka berani membayar lebih untuk merek tertentu yang memiliki nilai ekuitas lebih tinggi. D. Lebih mudah meluncurkan perluasan merek atau variasi baru. Merek dengan ekuitas tertinggi berarti memiliki asosiasi merek yang kaitannya dengan brand image yang bagus, maka ketika diluncurkan produk baru atau variasi produk baru akan lebih mudah dalam menangkap pelanggan baru. Fungsi yang kedua, fungsi dan peran ekuitas bagi konsumen. Ekuitas merek yang dapat memberikan nilai positif bagi konsumen diantaranya adalah dapat menambah rasa konsumen dalam melakukan keputusan pembelian dan dalam memakai produk tersebut. C. Elemen-elemen ekuitas merek. Menurut Shimamura pada tahun 2001, ekuitas merek tidak terjadi dengan sendirinya. Ia ditopang oleh elemen-elemen ekuitas merek yang terdiri dari 1. Kesadaran merek, 2. Loyalitas merek, 3. Persepsi kualitas, 4. Asosiasi merek, 5. Aset-aset merek berharga lainnya seperti hak paten, akses terhadap pasar, akses terhadap teknologi, akses terhadap sumber daya, dan lain-lain. Berikut ini penjelasan dari masing-masing elemen ekuitas merek. 1. Kesadaran merek. Menurut Eiger dan Shimamura, kesadaran merek adalah kemampuan seseorang untuk mengenali atau mengingat bahwa suatu merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. Peran brand awareness dalam ekuitas merek tergantung pada sejauh mana kesadaran yang dicapai oleh satu merek. Tingkatan brand awareness secara beruntun adalah sebagai berikut. 1. Tidak menyadari merek. Ini merupakan yang paling rendah dalam piramida brand awareness, di mana konsumen tidak menyadari akan adanya brand atau merek. 2. Brand recognition. Tingkat minimal dari kesadaran merek ini penting ketika seorang pembeli dihadapkan pada beragam pilihan pada saat pembelian.
Pada intinya, seseorang pada kategori ini tahu betapa tetapi tidak ingat merek. Brand recall. Seseorang menjawab pertanyaan, sebutkan merek-merek sabun yang kamu ingat. Maka sabun mandi yang bisa disebut di luar kepala itulah yang masuk brand recall. Yang keempat, top of mind. Merek pertama yang muncul kalau mengingat sebuah kategori produk dinamakan top of mind. Merek yang masuk pada kategori ini menjadi pimpin atas merek-merek yang ada dalam pikiran seseorang. Elemen yang kedua yaitu asosiasi merek. Asosiasi tidak hanya eksis namun juga mempunyai tingkatan kekuatan. Terdapat 5 keuntungan asosiasi merek, yaitu 1. Dapat membantu mengiktisarkan sekumpulan fakta dan spesifikasi yang dapat dengan mudah dikenal oleh pelanggan. Yang kedua, perbedaan suatu asosiasi dapat memberikan landasan yang sangat penting bagi usaha pembedaan. Asosiasi merek dapat memainkan peran yang sangat penting dalam membedakan suatu merek dan merek lain. Yang ketiga, alasan untuk membeli. Pada umumnya, asosiasi merek sangat membantu para konsumen untuk mengambil keputusan dalam membeli produk tersebut atau tidak. Yang keempat, penciptaan sikap atau perasaan positif. Asosiasi merek dapat merangsang perasaan positif yang pada gilirannya akan berdampak positif terhadap produk yang bersangkutan. Yang kelima, landasan untuk perluasan. Asosiasi merek dapat menghasilkan landasan bagi suatu perluasan merek, yaitu dengan menciptakan rasa kesesuaian antara suatu merek dan sebuah produk baru. Elemen yang ketiga, persepsi kualitas. Persepsi kualitas adalah persepsi konsumen terhadap kualitas atau keunggulan suatu produk atau layanan yang ditinjau dari fungsinya secara relatif dengan produk-produk lain. Persepsi kualitas berbeda dengan konsep-konsep lain tentang kualitas seperti kualitas aktual atau objektif. Kemampuan produk atau layanan memberikan fungsi yang dijanjikan. Yang kedua, kualitas produk, sifat dan kuantitas kandungan fitur dan layanan tambahan. Yang ketiga, kualitas manufaktur. Elemen yang keempat yaitu loyalitas merek. Loyalitas merek merupakan pola pembelian reguler konsumen berdasarkan pada kepuasan terhadap produk tertentu. Terdiri dari 5 kategori tingkatan-tingkatan loyalitas yang dimulai dari paling rendah sampai tertinggi. Berbentuk piramida, artinya semakin tinggi tingkat loyalitas, maka jumlah konsumen yang tergolong dalam kategori tersebut semakin sedikit. 1. Loyalitas yang paling dasar adalah pembeli yang sama sekali tidak. Tingkat kedua adalah para pembeli yang puas dengan produk atau setidaknya tidak mengalami ketidakpuasan. Para pembeli tipe ini memilih merek hanya karena kebiasaan. Tingkatan ketiga adalah berisi orang-orang yang puas namun mereka memikul biaya peralihan seperti biaya waktu, uang, atau risiko pemakaian yang berkenaan dengan peralihan. Tingkatan yang keempat, konsumen sungguh-sungguh menyukai merek. Preferensi mereka dilandaskan pada suatu asosiasi seperti simbol, rangkaian, pengalaman, dan menggunakan perceived quality yang tertinggi. Tingkat teratas adalah pelanggan yang setia. Mereka mempunyai kebanggaan dalam menemukan atau menggunakan merek. Merek sangat penting bagi mereka. Beberapa keuntungan bagi perusahaan yang memiliki pelanggan dengan loyalitas merek yang tinggi di antara lain: 1. Mengurangi biaya pemasaran. Dengan memiliki pelanggan loyal, biaya pemasaran dapat ditekan karena mempertahankan pelanggan jauh lebih mudah dari mendapatkan pelanggan baru. Yang kedua, meningkatkan paksa pasar. Loyalitas yang kuat dapat meningkatkan pangsa pasarnya karena akan banyak orang yang kemudian merekomendasikan
kepada teman atau anggota keluarga lainnya. Ditambah lagi, para pengecer akan lebih yakin untuk memasarkan produk-produk yang memiliki brand loyalty yang tinggi. Yang ketiga, menarik minat pelanggan yang baru. Brand loyalty dapat menarik minat pelanggan baru karena mereka memiliki keyakinan bahwa membeli produk bermerek terkenal minimal dapat mengurangi risiko. Yang kelima, memberikan waktu. Loyalitas merek memberikan waktu semacam ruang bernafas pada suatu perusahaan untuk cepat merespon gerakan-gerakan ekuitas pesaing. D. Modal ekuitas merek. Model ekuitas merek didesain untuk menetapkan cara menilai suatu merek. Masing-masing model ekuitas merek menunjukkan wawasan mendalam tentang konsep nilai merek dan cara mengevaluasinya. 1. Penilaian aset merek atau brand asset valuator. Brand asset valuator adalah metrik yang diterapkan untuk mengukur nilai merek suatu entitas. Brand asset valuator ini pertama kali dikembangkan oleh sebuah agensi bernama Young & Rubicam. Model yang kedua itu model brand. Model ini dikembangkan oleh sang konsultan riset pemasaran Millward Brown & WPP. Sesuai model ini, pembangun merek melibatkan serangkaian langkah beruntun, sedangkan setiap langkahnya akan lebih tergantung pada keberhasilan merampungkan langkah sebelumnya. Model yang ketiga, model Eicher. Model Eicher merupakan cetak biru merek yang dikembangkan oleh pakar pemasaran bernama David Eicher. Model Eicher menekankan pada pentingnya identitas ataupun bukti dari merek dan menunjukkan solusi unik untuk membangun merek yang lebih kuat bertenaga. Cara meningkatkan ekuitas merek. Berikut ini beberapa implementasi yang mampu Anda lakukan buat menaikkan merek equity. Antara lain, 1. Membuat variasi dalam aktivitas marketing. Variasi pada kegiatan aktivitas marketing sangat diharapkan buat menjaring lebih banyak konsumen yang tertarik dan membeli produk Anda. Aktivitas marketing yang bisa dilakukan adalah mulai dari marketing konvensional hingga yang modern dan memanfaatkan teknologi dan internet. Untuk itu, cobalah perhatikan value yang sanggup Anda dapatkan menurut berbagai jenis marketing yang Anda lakukan guna mengukur beberapa banyak konsumen yang tertarik. Yang kedua, membangun networking. Selain marketing, kegiatan networking juga krusial dilakukan memperluas jaringan usaha Anda. Anda wajib mulai membiasakan diri untuk berinteraksi dengan banyak orang tanpa adanya tujuan promosi atau jual beli produk. Yang ketiga, mengadakan event. Membuat atau mengadakan event bisa dikatakan menjadi langkah jitu untuk membentuk brand equity. Dengan mengadakan event, Anda mampu melakukan kegiatan jual beli, promosi, mengenalkan produk, bahkan hanya sebagai sponsorship dan lain sebagainya. Sehingga nantinya akan lebih banyak orang yang melihat dan mengenal dan mengingat brand Anda lebih luas. Alat digital untuk meningkatkan brand equity. Dalam strategi digital, pada perencanaan pemasaran, upaya banding bisa dilakukan menggunakan fokus dalam semua komponen yang bisa mendorong pertumbuhan usaha pada bentuk leads dan penjualan. Hal ini bisa dicapai melalui channel daring. Strategi digital perlu ditimbangkan alat yang sempurna mencapai ekuitas merek. Perencanaan strategi digital dapat menggunakan hal seperti ini. 1. Pengalaman pengguna website. Pengguna adalah raja
Website yang dibuat untuk sebuah usaha harus mengedepankan pengalaman pengguna sehingga orang yang berkunjung dan memakai website tersebut bisa merasa nyaman. Yang kedua, memasar konten dan SEO. Meski Anda mempunyai konten yang baik, pengguna akan kesulitan menemukan usaha Anda bila konten yang Anda tidak bisa ditemukan menggunakan melalui mesin pencari. Untuk itu, temukanlah keyword sempurna dan bangun konten yang bisa menempatkan bisnis Anda di peringkat teratas mesin pencarian agar bagi akibatnya lebih mudah ditemukan. Yang ketiga, pemasaran media sosial. Media sosial tentu saja masih bisa dijadikan media di mana seluruh orang berkumpul dengan melakukan pemasaran di media sosial. Anda dapat terhubung dengan sasaran audiens Anda. Melalui media sosial, sebuah kampanye pemasaran bisa menjadi sukses melalui dengan menggunakan getok tular atau word of mouth yang dilakukan sang pengguna. Anda bisa memakai Facebook, Instagram, Twitter, dan juga YouTube menjadi wahana pemasaran. Yang keempat, email marketing. Melalui email, Anda dapat menunjukkan produk calon konsumen ataupun merek yang sudah menjadi konsumen bisnis Anda. Dengan email, pesan bisa dipersonalisasikan sehingga penawaran dapat lebih efektif karena didasari sang data yang telah Anda miliki. Yang kelima, paid advertising atau PCC. Iklan berbayar tentu merupakan salah satu elemen paling krusial. Hal ini dikarenakan dengan iklan berbayar Anda dapat menjangkau lebih banyak audiens sehingga kesempatan buat menaikkan awareness menjadi lebih tinggi. Perlu diperhatikan apakah impresi yang didapat mempunyai konversi sesuai sasaran yang Anda tetapkan. Baiklah, sekian dan terima kasih.